Aku pikir usiaku yang menua hanya membawa penyesalan bahwa aku terlambat menikah, terlalu lama mengejar karir, dan mungkin terlalu banyak menolak cinta. Tapi siapa sangka, di usia 36, Allah masih ingin membuatku menangis. Bukan karena kecewa, tapi karena bahagia yang tak pernah kuduga. Dan ketika kutanya, kenapa baru sekarang? Allah hanya menjawab dengan satu ayat, dan sungguh Tuhanmu pasti akan memberimu karunia hingga engkau menjadi puas. Surat Ad-Duha ayat 5. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal, dan jam berapa kamu nonton video ini. Oh ya, bagi kamu yang baru bergabung dengan channel Cerita Renal, sebelum absen kamu harus subscribe dulu ya. Oke, kita langsung saja mulai ke dalam cerita lengkapnya. Namaku Aisyah Zahra. Sejak dulu aku dikenal sebagai wanita yang ambisius. Setelah bertahun-tahun berjuang menyelesaikan pendidikan, akhirnya aku lulus dari universitas impianku dan mendapatkan pekerjaan yang baik, bahkan lebih baik dari harapan banyak orang. Di usiaku yang ke-25, lamaran demi lamaran mulai berdatangan. Teman-temanku mulai menikah satu persatu dan keluargaku juga mulai bertanya-tanya, "Kapan giliranmu, Aisyah?" Namun entah mengapa hatiku tak pernah benar-benar tergerak. Tak satu pun pria yang datang bisa mengetuk pintu jiwaku. Semua terasa biasa saja. Waktu terus berjalan, karierku naik pesat. Aku sibuk, terlalu sibuk. Sampai tanpa kusadari, aku sudah melewati usia 30 tahun. Dan ketika aku berusia 34 tahun, barulah aku mulai merasakan sepi. Bukan karena tidak ada lagi yang datang melamar, tapi karena aku mulai sadar ada sesuatu yang hilang dari hidupku. Aku tidak punya seseorang yang menemaniku pulang. Tidak ada yang bisa kugandeng tangannya di waktu senja atau kudekap erat di saat lelah melanda. Saat itulah aku mulai merasakan betapa susahnya menjadi perempuan yang terlambat menikah. Di tengah perasaan sepi yang mulai menghimpit, aku mengenal seorang pria bernama Fahri. Usianya 2 tahun lebih tua dariku. Ia bukan dari keluarga kaya atau terpandang. Hidupnya sederhana, bahkan bisa dibilang pas-pasan. Tapi sikapnya sopan, tutur katanya lembut, dan yang paling menyentuh, ia melihatku bukan sebagai wanita yang sudah tua, tapi sebagai perempuan yang utuh. Aku, Aisyah Zahra, akhirnya membuka hati untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Rasanya seperti menemukan oase di tengah gurun panjang kesendirian. Kami mulai berbicara tentang masa depan. Fahri berkata ingin segera melamarku dan aku pun setuju. Suatu hari, ia meminta fotokopi KTP-ku untuk keperluan administrasi pengurusan surat nikah. Tanpa pikir panjang, aku memberikannya. Hatiku penuh harap mungkin inilah saatnya. Namun 2 hari kemudian, teleponku berdering. Di layar tertera nama Bu Mariam, ibunda Fahri. Dengan suara yang datar tapi tegas, beliau memintaku untuk segera datang ke rumahnya. Jantungku berdegup antara gugup dan bingung. Sesampainya di sana, aku disambut tanpa senyum. Bu Mariam menatapku tajam, lalu mengeluarkan selembar kertas dari tangannya, fotokopi KTP milikku. Beliau bertanya, "Apakah ini tanggal lahirmu yang sebenarnya, Nak?" Aku menjawab, "Iya, benar." Lalu dengan nada yang mulai meninggi, beliau berkata, "Jadi, usiamu sudah mendekati 40 tahun?" Aku menarik napas dalam, mencoba tenang. "Usiaku 34 tahun, Bu." Namun ia langsung menyambung, "Iya, sama saja. Kamu sudah lewat 30 tahun. Itu artinya kemungkinanmu untuk punya anak semakin kecil. Sedangkan saya ingin sekali menimang cucu dari Fahri." Aku terpaku. Kata-kata itu menghantam jantungku seperti pisau. Tidak ada yang bisa kubalas selain diam dan menunduk. Proses lamaran pun dibatalkan begitu saja. Semua yang baru mulai dibangun hancur dalam sekejap.
Hari-hari setelah itu rasanya berat. Aku seperti tenggelam dalam kesendirian yang pekat. Rasa malu, kecewa, dan sedih bercampur jadi satu. Aku tidak tahu harus marah pada siapa. Apakah pada Fahri, pada ibunya, atau pada diriku sendiri? Selama 6 bulan, aku menjalani hidup yang hampa. Tak ada semangat, tak ada senyum. Bahkan pekerjaanku pun mulai terasa kosong. Sampai pada suatu malam, aku menatap langit dari balik jendela, dan hatiku hanya bisa berkata, lirih. Ya Allah, apakah aku sudah terlambat dalam hidupku? Di sanalah aku mulai sadar, aku butuh sesuatu yang lebih dari sekadar pelarian atau penghiburan. Aku butuh mendekat, aku butuh bersimpuh. Ya, dan di titik inilah, aku memutuskan untuk melakukan perjalanan paling bermakna dalam hidupku. Aku ingin bertemu Tuhanku di rumahnya, agar aku bisa menitipkan semua luka dan harapanku kepada Dia yang Maha Menggenggam takdir. Aku meminta izin kepada ayahku, Pak Hashim, dan tanpa banyak tanya, beliau justru berkata, "Sudah waktunya kamu mencari tenang, nak. Mari kita pergi bersama." Dan begitulah, aku dan ayahku berangkat menunaikan ibadah umrah. Sesampainya di sana, aku seperti kembali menjadi anak kecil yang tak tahu arah. Dari Masjidil Haram, dari Ka'bah yang suci itu, aku duduk bersimpuh, menangis, mengadu, memohon. Aku berkata dalam hati, "Ya Allah, kalau memang jodohku belum, Kau takdirkan, jangan Kau cabut harapanku. Tapi kalau aku memang tak berjodoh, tolong lapangkan hatiku. Berikan aku kekuatan untuk menjalani hidup dengan ridha-Mu." Air mataku jatuh tak terbendung. Rintik itu bukan sekadar sedih, tapi kerinduan yang dalam akan kasih sayang dari Tuhan yang selama ini terasa jauh. Lalu di salah satu waktu setelah salat, aku melihat seorang perempuan tengah membaca Al-Quran. Suaranya lembut, syahdu, dan menyentuh hati. Ia melantunkan ayat dari surat An-Nisa ayat 113 yang artinya, "Dan karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar." Entah kenapa, hatiku tersentak. Aku merasa ayat itu ditujukan langsung untukku. Air mataku kembali deras. Dadaku terasa sesak oleh rindu dan pengharapan yang meletup-letup. Perempuan itu, yang kemudian aku ketahui bernama Ruqayyah, menoleh kepadaku. Melihat aku menangis, ia memelukku perlahan dan berbisik membacakan satu ayat Al-Quran yang artinya, "Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas." Surat Ad-Duha ayat 5. Ayat itu seperti cahaya yang menyelinap masuk ke lubuk hatiku yang paling gelap. Ayat itu menyentuh jiwaku dengan cara yang belum pernah kurasakan seumur hidupku. Aku terdiam di pelukannya, tak ada kata, hanya tangis dan lantunan ayat yang memeluk batinku erat-erat. Di hari-hari berikutnya aku terus mencari ketenangan, mencium Hajar Aswad, bersujud di Hijr Ismail, dan berdoa di Multazam. Aku minta satu hal saja pada Allah, "Jika Engkau berkenan, kirimkanlah seseorang yang menerima aku apa adanya, tanpa melihat umur, tanpa menilai dari kulit terluar." Dan Allah seperti sudah menyiapkan sesuatu yang bahkan tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Hari-hari di Tanah Suci berlalu dengan khidmat dan syukur. Tangis yang semula penuh luka, kini berubah menjadi air mata keikhlasan. Hati yang awalnya hancur, mulai terasa utuh kembali. Di depan Ka'bah, aku menyerahkan segalanya kepada Allah. Biarlah Dia yang memilihkan jalan terbaik bagiku. Selesai menunaikan seluruh rangkaian ibadah umrah, tibalah hari kepulangan ke Kairo. Di pesawat, aku duduk di sisi kiri ayah, sementara di sisi kanan beliau duduk seorang pria muda. Tak banyak yang terjadi selama penerbangan. Kami hanya saling menyapa, sopan, kemudian tenggelam dalam dunia masing-masing. Aku bahkan tidak terlalu memperhatikannya. Bagiku perjalanan ini hanyalah penutup dari kisah spiritual yang indah.
Setibanya di Bandara Kairo, aku dan ayah bergegas keluar menuju ruang tunggu. Saat sedang mengambil bagasi, aku mendengar suara familiar memanggil namaku. Ternyata itu adalah Zainab, sahabat lamaku. Ia datang bersama suaminya, kami bersalaman hangat. Setelah beberapa kalimat basa-basi, aku pun bertanya, "Kalian menjemput siapa?" Zainab menjawab, "Suamiku menjemput sahabatnya. Dia juga baru pulang dari umrah dengan pesawat yang sama denganmu." Belum sempat aku bertanya lebih jauh, pria itu datang menghampiri dan betapa terkejutnya aku. Dia adalah pria yang duduk di sebelah kanan ayahku di pesawat tadi. Kami kembali berkenalan dengan lebih formal. Namanya Rafiq Al-Farizi. Tatapan matanya tenang, penuh adab, dan cara bicaranya lembut. Tak ada yang terlalu istimewa saat itu selain rasa aneh yang muncul di hatiku. Entah mengapa aku merasa seperti sedang diperhatikan dengan cara yang sangat tulus. Aku dan ayah pun pulang. Aku pikir pertemuan tadi akan berakhir begitu saja, tapi takdir berkata lain. Baru beberapa jam setelah aku sampai di rumah dan berganti pakaian, Zainab meneleponku. Dengan nada penuh semangat, ia berkata, "Aisyah, sahabat suamiku yang tadi itu, dia sangat tertarik padamu." Aku terdiam. "Apa?" Tanyaku tak percaya. Zainab mengulang dengan mantap. "Dia ingin bertemu malam ini juga," katanya. "Kalau kebaikan datang, jangan ditunda-tunda." Jantungku berdetak cepat. Tak pernah aku didekati dengan cara seperti ini, begitu serius, langsung, dan penuh tekad. Aku menatap wajah ayahku, memintanya untuk memberi pendapat. Beliau tersenyum dan berkata, "Boleh jadi inilah jawaban dari doamu di depan Ka'bah, nak. Temuilah dia." Dan malam itu, aku melangkah ke rumah Zainab. Dengan hati yang berdebar, tapi penuh keyakinan bahwa mungkin inilah awal dari bab yang baru dalam hidupku. Malam itu, aku datang ke rumah Zainab dengan sejuta rasa di dada. Masih terngiang ucapan ayahku, "Boleh jadi ini jawaban dari doamu." Di ruang tamu yang sederhana, kami saling duduk berhadapan. Rafiq, pria itu, tampak gugup, tapi matanya memancarkan kesungguhan. Tak banyak basa-basi, ia langsung berkata dengan suara tegas tapi penuh hormat, "Saya tidak ingin bermain-main, Aisyah. Kalau kau bersedia, aku ingin segera meminangmu. Aku tahu siapa kamu, dan aku siap menerima dirimu dengan segala kisah dan usiamu." Hatiku mencelus. Kalimat itu adalah doa yang pernah aku lantunkan di depan Ka'bah. Lelaki yang tak menanyakan usia, tak membicarakan kesempatan punya anak, tak menawar masa depan, tapi langsung datang dengan tekad suci. Aku menunduk, berusaha menahan air mata. Tak ada jawaban panjang yang aku berikan malam itu. Hanya satu kalimat, "Kalau ayahku ridha, maka aku pun ridha." Dan benar saja, hanya 3 hari kemudian, Rafiq datang bersama keluarganya untuk melamarku secara resmi. Tak ada pesta megah, tak ada euforia berlebihan. Yang ada hanya ketulusan, kesungguhan, dan harapan. Ayahku Pak Hashim tak henti mengusap air matanya saat melihat aku dilamar. Usiaku saat itu 34 tahun, dan untuk pertama kalinya, aku merasa dicintai bukan karena siapa aku di atas kertas, tapi karena siapa aku di mata Allah. Tak sampai 2 bulan dari hari lamaran, kami resmi menjadi suami istri. Pernikahan yang sederhana, tapi sakral dan penuh berkah. Setiap detik setelah ijab kabul terasa seperti mimpi. Aku mendapatkan seorang suami yang, subhanallah, lebih dari yang pernah aku bayangkan. Rafiq adalah pribadi yang tenang, penyayang, lembut tutur katanya, dan sangat menghormatiku. Ia tak pernah menyentil soal usia, tak pernah mengungkit masa lalu. Ia memperlakukanku seolah aku adalah anugerah terbaik yang pernah ia miliki. Bahkan keluarganya, yang semula aku pikir akan mempersoalkan umurku, menyambutku dengan hangat dan cinta yang luar biasa. Aku merasa Allah benar-benar telah menyusun cerita ini dengan indah. Namun tentu saja kebahagiaan ini tidak tanpa ujian.
Beberapa bulan setelah menikah, belum ada tanda-tanda kehamilan. Di dalam diam, aku mulai khawatir. Umurku terus berjalan, dan pertanyaan yang dulu dilontarkan ibu dari lelaki yang memutuskan pinangannya kembali menggema dalam hati. Apakah aku bisa hamil? Tapi kali ini aku tidak sendirian. Ada Rafiq yang menggenggam tanganku dan berkata, "Kalau Allah berkehendak, tak ada yang mustahil." Beberapa bulan setelah pernikahan kami yang indah, bayang-bayang kekhawatiran kembali menyelimuti pikiranku. Waktu terus berjalan dan belum ada tanda-tanda bahwa aku hamil. Di depan suamiku, aku tetap berusaha tegar, tapi di dalam hati, aku mulai gelisah. Usiaku sudah 36 tahun. Bagaimana jika aku benar-benar tidak bisa memiliki anak? Malam-malamku dipenuhi doa. Aku kembali mengulang ayat yang dulu pernah menggugah hatiku di depan Ka'bah. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. Surat Ad-Duha ayat 5. Rafiq dengan sabar dan penuh cinta selalu memelukku sambil berkata, "Kalau Allah belum beri sekarang, mungkin Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik." Akhirnya kami sepakat untuk memeriksakan diri ke dokter kandungan terbaik di kota. Namanya Dr. Laila, seorang dokter yang terkenal berpengalaman dan lembut tutur, katanya. Setelah konsultasi awal, ia meminta agar aku melakukan tes darah terlebih dahulu. Aku menunggu hasil itu dengan hati yang tak karuan. Beberapa hari kemudian, kami kembali ke klinik. Dr. Laila membuka hasil tes sambil tersenyum kecil. Ia memandangi wajahku dan Rafiq, lalu berkata pelan, "Saya rasa kalian tidak perlu pemeriksaan lanjutan." Aku langsung merasa jantungku berhenti berdetak sesaat. "Ada apa, Dok?" tanyaku khawatir. Lalu dengan senyum lembut yang mulai melebar, Dr. Laila berkata, "Selamat, Aisyah, kamu hamil." Aku menutup mulutku dengan kedua tangan, mataku membelalak, dan dalam hitungan detik, air mata tumpah dengan deras. Rafiq menggenggam tanganku erat, dan tanpa bisa berkata-kata, ia hanya menunduk sambil memejamkan mata. Aku tahu, dia juga sedang menyembunyikan tangis harunya. Hari-hari kehamilanku pun dimulai. Jujur, ini bukan kehamilan yang ringan. Aku sering merasa lelah, pusing, dan mual yang luar biasa. Dr. Laila berkata, "Itu wajar, Aisyah. Kamu hamil di usia yang tidak muda lagi." Tapi tak sedikit pun aku mengeluh. Setiap rasa sakit, aku anggap sebagai tanda bahwa janin di dalam tubuhku sedang tumbuh. Dan itu cukup untuk membuatku kuat. Selama kehamilan, aku sengaja tidak ingin tahu jenis kelamin bayi kami. Laki-laki atau perempuan, semua adalah karunia, kataku pada Rafiq. Ia mengangguk. "Yang penting, sehat dan selamat," jawabnya. Setiap kali aku merasa kandunganku terlalu besar, dokter hanya tersenyum dan berkata, "Itu karena usiamu, jangan terlalu dipikirkan." Dan aku pun percaya saja, sampai tiba waktunya untuk melahirkan. Hari yang kutunggu sekaligus kuwaspadai, kini ada di depan mata. Hari itu akhirnya tiba. Aku dibawa ke ruang operasi untuk proses persalinan sesar. Tanganku menggenggam erat tangan Rafiq sebelum masuk ke ruang operasi. Ia mencium keningku sambil berbisik, "Aku di sini, dan Allah juga bersamamu." Detik-detik menjelang kelahiran itu seperti mimpi. Rasa takut, harap, dan doa bergulung jadi satu. Sampai akhirnya, perlahan kesadaranku mulai pulih setelah proses operasi selesai. Dalam remang-remang pandangan, aku melihat sosok dokter mendekat dengan senyum hangat. Dr. Laila. "Aisyah," katanya pelan, "kalau boleh tahu, kamu berharap anak laki-laki atau perempuan?" Aku menjawab lemah tapi mantap. "Aku hanya berharap karunia dari Allah. Apapun jenis kelaminnya, aku akan syukuri." Ia tersenyum lebih lebar lalu berkata, "Kalau begitu, bagaimana kalau kamu mendapatkan Hasan, Husain, dan Fatimah sekaligus?" Aku mengernyit, tak paham. "Maksud dokter?"
Aisyah, kamu melahirkan 3 bayi, kembar 3, 2 laki-laki, 1 perempuan, semua dalam keadaan sehat. Aku terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Air mata mengalir deras. Aku merasa tubuhku lemas, bukan karena kelelahan, tapi karena haru yang begitu dalam. 3 anak, 3 titipan dari langit. Allah tak hanya memberiku jawaban atas doa-doa panjangku. Dia memberiku lebih dari yang pernah aku bayangkan. Aku teringat kembali ayat yang dulu ku dengar di depan Ka'bah. Ayat yang kini terasa hidup dalam realita. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Surat Ad-Duha ayat 5. Kini aku benar-benar paham. Rencana Allah memang selalu lebih indah dari apapun yang bisa kita tuliskan dalam doa. Saat melihat wajah mungil mereka, 3 malaikat kecil yang kini mengisi hidupku dan Rafiq, aku hanya bisa berbisik lirih. Terima kasih ya Allah, Kau tak hanya menjawab doaku, Kau menjawabnya dengan cinta yang melimpah. Cerita Aisyah mengajarkan kita bahwa saat manusia merasa segalanya terlambat, Allah justru sedang menyusun skenario yang paling sempurna. Kadang keterlambatan itu bukan hukuman, tapi jalan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih istimewa, lebih indah, dan lebih membahagiakan. Karena sungguh Tuhanmu akan memberimu hingga engkau menjadi puas. Surat Ad-Duha ayat 5. Ayat yang dulu menenangkan Aisyah, kini menjadi saksi atas karunia 3 malaikat kecil dalam hidupnya. Jadi untuk siapapun yang sedang menunggu jodoh, keturunan, atau harapan lain, tetaplah percaya, tetaplah berdoa, dan bersabarlah dalam penantian. Kalau cerita ini menyentuh hati kamu, jangan lupa untuk like sebagai bentuk dukungan. Komen pengalaman atau doa-doa kamu yang sedang menunggu jawaban. Subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Dan share video ini kepada teman, saudara, atau siapapun yang butuh harapan dan kekuatan hari ini. Karena siapa tahu lewat satu cerita, ada hati yang kembali yakin dan ada jiwa yang kembali tenang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.